pagi, salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang belajar daring di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita bersama-sama mempelajari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Air pasti kita butuhkan untuk minum dan juga mandi. Karena air adalah kebutuhan. Nah, mengapa anak tersebut minum? Jelas karena dia haus. Yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Karena badannya kotor. Kemudian yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ya, yang pasti tidak bisa minum dan juga tidak bisa mandi. Apakah kita semua membutuhkan air? Ya, kita semua pasti membutuhkan air. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, semua makhluk hidup termasuk kita membutuhkan air bersih. Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, kemudian carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang hak-hak kita. Apa itu hak dan apa saja contoh dari hak berdasarkan Undang-Undang tahun 1945? Hak adalah segala sesuatu yang secara syah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Berikut ini adalah hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ketiga untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat atau pikiran, keempat dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, ikut serta dalam bela negara. Nah, berikutnya adalah kewajiban. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, berikut adalah kewajiban menurut undang-undang. Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam bela negara, dan mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengetahui hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, kemudian hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, dan keempat, kemudian hak mendapatkan kesehatan. Dan kita juga harus mendapatkan hak mendapatkan pendidikan. Berikutnya, hak anak di sekolah, mendapatkan kasih sayang, kemudian mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain hak, anak-anak juga punya kewajiban di rumah. Yang pertama, harus wajib belajar dan juga kewajiban membantu orang tua. Nah, sedangkan di sekolah, kita harus mematuhi tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, kemudian menjaga kebersihan sekolah, dan wajib mengikuti pembelajaran. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik dan juga ada kewajiban kita yaitu menghemat penggunaannya. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah kita berhak menonton televisi, menghidupkan laptop, dan juga mencas HP? Ya, jelas ya kita memerlukan, tetapi ketika kita menggunakannya saja. Gambar berikut yang menjadi contoh hemat listrik. Nah, coba lihat, berikut adalah langkah tepat untuk berhemat energi listrik dan tips mudah hemat listrik di rumah. Nanti bisa anak-anak ibu contohkan ya di rumah. Sekedar mematikan lampu saat tidur. Nyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik.
Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, kalian sudah mengenal apa itu hak dan kewajiban kita, baik di rumah, di sekolah, dan juga kepada negara. Sekarang Ibu akhiri materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Salam sehat.